Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Senin malam. Panji diperiksa penyidik selama 8 jam. Usai diperiksa, Panji mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik, mulai dari riwayat hidup sampai kasus hukum yang menjeratnya tahun 2011 silam. Panji menanggapi soal potensi ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Panji menyebut hal itu masih jauh karena penyidik belum menyinggung soal penetapan tersangka. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Yang ketiga, apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah 4 itu. Saya janji 3 Pak, kalau terbukti penistaan agama, siap ditetapkan jadi tersangka nggak Pak? Belum sampai ke sana. Bareskrim Polri memutuskan menaikkan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Tahap selanjutnya, penyidik akan berupaya melengkapi barang bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana. Kita berikan pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan. 26 pertanyaan dijawab oleh yang bersangkutan. Adapun materi pertanyaan mengenai sejarah tentang Al Zaitun, kemudian yayasan tersebut, struktur organisasi, dan kemudian terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan kami. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Itu statement up dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang menjadi sorotan setelah Forum Indramayu menggugat berunjuk rasa menuntut Pondok Pesantren Al Zaitun ditutup. Laporan masyarakat soal polemik di Al Zaitun juga mendorong pemerintah membentuk tim investigasi. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang, kita tanyakan langsung pada Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Ramadan. Selamat sore Mas Ibrahim. Baik, Pak Ramadan, sebetulnya apa pertimbangan penyidik menaikkan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang ini jadi penyidikan naik? Sejak diterimanya laporan polisi oleh Bareskrim Polri, sudah enggak ya Mas ya? Iya, suara Anda masuk Pak Ramadan, silakan lanjutkan. Ya. Sejarah LP yang dibuat dan diterima tanggal 23 Juni, maka tentu Polri merespon cepat tentang kasus itu. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi, kemudian saksi ahli juga dan 1 pelapor. Jadi semuanya ada 10 saksi yang diperiksa. Kemudian juga kita telah mempelajari dengan teliti rekaman, kemudian juga tangkapan layar yang merupakan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Nah kemudian kemarin tanggal 3 Juli kita juga tahu bahwa saudara PG telah dipanggil dan memenuhi undangan untuk dimintai keterangan
untuk diminta keterangan selama 8 sampai 9 jam. Yang bersangkutan diminta keterangan oleh penyidik, kemudian ditanya dengan 26 pertanyaan ya. Semuanya terkait dengan mulai dari sejarah, kemudian masalah yayasan, juga tentu masalah rekaman tersebut ya intinya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa di dalam kasus ini penyidik meyakini adanya tindak pidana. Itu yang disampaikan kemarin pada saat doorstop oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Juandani. Pak Ramadan, unsur pidana apa yang disimpulkan, yang ditemukan oleh penyidik? Kita menyimpulkan adanya unsur tindak pidana. Diduga adanya pelanggaran dengan pasal 156A KUHP. Itu masih diduga ya. Tentu prinsip kehati-hatian dan prinsip ketelitian itu tidak boleh diabaikan. Seperti disampaikan Pak Dirtipidum, bahwa kita mulai hari ini melakukan langkah-langkah penyidikan. Tentu kita semakin melengkapi bukti-bukti yang kuat ya. Bukti-bukti yang kuat untuk menyatakan adanya tindak pidana tadi. Sudah ada bukti, ada unsur dugaan unsur pidana juga di sana. Jadi ini bukti yang ada saat ini sebetulnya sudah kuat ya. Ketika sudah yakin naik ke penyidikan, buktinya sudah kuat, berarti bukti yang sudah dikantongi polisi, Pak Ramadan ya? Ya, penyidik meyakini adanya tindak pidana di dalam kasus ini. Soal penistaan agama ya, Pak Ramadan? Ya, betul. Seperti di LP ya, dugaan terkait dengan penistaan agama. Sekali lagi kita masih dalami. Tentu untuk memperkuat adanya bukti tersebut. Ini soal naik ke penyidikan sudah disampaikan juga ke Panji Gumilang, karena kan kemarin ketika ada bukti soal video juga dikonfrontasi langsung ke Panji Gumilang, Pak Ramadan ya? Ya, betul. Jadi saudara PG mengakui terkait dengan rekaman, terkait dengan tangkapan layar, rekaman video, bahwa video atau rekaman tersebut adalah yang bersangkutan dan juga isi dari apa yang disampaikan itu. Nah, tentu setelah dilakukan itu, dilakukan gelar perkara oleh penyidik dan tim, dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan ahli. Akhirnya penyidik meyakini bahwa dalam kasus ini ada tindak pidana. Kenapa? Apakah belum ada penetapan tersangka, Pak Ramadan, sampai sejauh ini? Ya, sampai sejauh ini penyidik belum. Kita bersabar saja. Sekali lagi prinsip ketelitian dan kehati-hatian tidak boleh diabaikan. Nanti kita tunggu pelaksanaan. Tapi walaupun tadi yang Anda sampaikan kan Panji Gumilang mengakui membenarkan video, penyidik juga melihat ada unsur pidana. Jadi apalagi sebetulnya ingin dilengkapi tadi? Apakah ada yang kurang dalam progres ini, Pak Ramadan? Kita melengkapi dulu. Jadi ada yang perlu kita lengkapi ya. Barangkali kita harus memperkuat ya. Sekali lagi ini masalah prinsip ya, ketelitian dan kehati-hatiannya. Tetapi diyakini tetap adanya dugaan tindak pidana. Ini kan baru dinyatakan dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya hari ini adalah hari pertama upaya penyidikan dilakukan. Pak Ramadan, kan kemarin yang digali juga soal bagaimana pendirian yayasan, riwayat. Apakah penyidik menemukan juga ada dugaan kejanggalan aliran dana di Al-Zaitun, Pak Ramadan? Kalau saat ini fokus yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri adalah fokus dugaan penistaan agama. Tentu seperti saya katakan tadi, kita dalami. Tentu barangkali ada pengembangan-pengembangan lain, apakah ada tindak pidana selain dugaan yang disampaikan tadi ya, penistaan agama. Ini terus kita dalami lagi, Mas. Sampai tadi yang Anda sampaikan penetapan tersangka belum dilakukan ya, masih menunggu melengkapi alat bukti. Siapa lagi nanti Pak Ramadan yang akan diperiksa ke depan selain dari 10 saksi yang sudah diperiksa, Pak Ramadan? Ya, nanti kita lihat dari hasil pengembangan ya, ketika sudah adanya tersangka,
tentu kita akan lakukan pemeriksaan ya. Kalau dalam tahap penyelidikan, sifatnya kita adalah mengundang untuk meminta keterangan. Tapi kalau sudah nanti kita lakukan pemanggilan, maka pemanggilan itu sifatnya adalah pemanggilan untuk pemeriksaan ya, terhadap saksi-saksi dalam rangka penyidikan. Tentu kita lebih kepada upaya-upaya yang lain ya untuk melengkapi. Apakah nanti dari Bareskrim juga akan langsung ke Indramayu untuk melihat apa yang ada di Al-Zaitun atau bagaimana untuk melengkapi alat bukti ini, Pak Ramadan? Kita lihat nanti dari langkah yang dilakukan ya. Saya belum bisa mendahului apa yang dilakukan penyidik ya. Nanti bila sudah ada info dari penyidik tentu akan kami sampaikan kepada Mas Ibrahim. Baik, Pak Ramadan, Karopenmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, terima kasih telah menyampaikan informasi terkini soal proses hukum yang tengah berjalan terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang. Terima kasih Pak Ramadan.